Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Maharani dengan NIM 230170066. Di sini, saya ingin membahas mengenai laporan hasil riset mini terkait kekerabatan bahasa Jambi dialek Sungai Penuh dengan bahasa Minang dialek Sungai Penuh. Di sini, dosen pengampu yaitu Dr. Siti Ainim Lusti M. Hum. Terima kasih Ibu Siti yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil riset mini saya ini. Sebelumnya, saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu terkait pendahuluan, lalu yang kedua terkait kajian teori, ketiga metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir saya akan mencantumkan link dari 200 kosakata Swadas yang sudah saya teliti. Oleh karena untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ada peta dari wilayah Sumatera Barat dan Jambi juga. Di sini saya akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Latar belakangnya sendiri yaitu bahasa Jambi, dialek Sungai Penuh, dan bahasa Minang ini diduga memiliki kekerabatan karena kedekatan geografis dan historis mereka tadi. Seperti yang sudah kita lihat pada peta tadi. Mereka sangat dengan kedekatan geografis tadi, ada kemungkinan kekerabatan di antara dua bahasa ini. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk pelestarian bahasa daerah dan penelusuran sejarah linguistik itu sendiri. Nah, eh, di sini ada rumusan masalah tiga. Yang pertama, bagaimana bentuk korespondensi bunyi kedua bahasa tersebut, berapa persen tingkat kekerabatannya, lalu berapa lama waktu pisah antara keduanya. Nah, tujuan dari penelitian saya sendiri yaitu mendeskripsikan korespondensi bunyi, menghitung persentase kekerabatan, serta memperkirakan waktu pisah historisnya. Nah, untuk itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Nah, adapun kajian teori yang bisa saya bahas di sini yang pertama itu linguistik historis komparatif, di mana kajian teori ini menelusuri asal-usul dan hubungan antar bahasa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu kita butuh kajian teori dari linguistik historis komparatif itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, leksikostatistik itu untuk mengukur kekerabatan dengan membandingkan kosakata dasar. Karena di sini judul penelitian saya yaitu em, menelusuri atau meneliti kekerabatan antara dua bahasa. Oleh karena itu, leksikostatistik ini sangat penting di dalam kajian teorinya. Lalu yang terakhir ada glotokronologi, yaitu menghitung estimasi waktu pisah bahasa berdasarkan persentase. Perlu diketahui, glotokronologi ini, maaf, yang ketiga ini merupakan lanjutan dari leksikostatistik itu sendiri. Oleh karena itu, yang poin ketiga yaitu glotokronologi ini sangat penting jika kita membahas mengenai leksikostatistik. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang saya pakai yaitu deskriptif kualitatif, di mana sumber datanya itu saya ambil dari 200 kosakata dasar Swadas yang sudah saya teliti, itu dari penutur asli bahasa Jambi, tepatnya di wilayah Sungai Penuh, lalu bahasa Minang juga. Nah, teknik pengumpulan itu sendiri itu melalui wawancara, pencatatan langsung, dan juga rekaman suara. Untuk narasumbernya sendiri itu saya menggunakan maaf, saya mencari narasumber itu teman saya sendiri, dan itu diperkirakan usia dari narasumber yaitu 21 tahun dan tidak ada cacat pendengaran dan lain sebagainya, dan dipastikan beliau adalah penduduk asli dari wilayah yang sedang saya teliti ini. Lalu untuk analisis data sendiri itu ada identifikasi kosakata kerabat, di mana kita juga menghitung persentase estimasi waktu menghitung persentasenya dan juga menghitung estimasi waktu pisahnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian dari hasil riset saya ini. Nah, untuk itu studi linguistik historik komparatif atau LHK ini
menunjukkan adanya hubungan antara bahasa Jambi, dialek Sung Penuh, dan bahasa Minang. Karena kedua bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Melayu yang merupakan bagian dari keluarga besar Austronesia. Meskipun secara geografis wilayah Sungai Penuh dan wilayah penutur bahasa Minang ini berada di provinsi yang berbeda, namun keduanya itu saling berdekatan dan memiliki sejarah interaksi sosial yang sangat panjang. Untuk sejarah mereka sendiri mengenai geografis mungkin bisa teman-teman atau penonton cari di sumber-sumber lainnya, karena di sini saya akan fokus membahas mengenai bahasanya saja. Next, itu ada pembahasan yang pertama mengenai korespondensi bunyi antar bahasa Jadi, dialek Sunda Penuh dan bahasa Minang. Yang pertama itu pasangan kosakata identik, maaf. Di mana kosakata identik ini ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak eh, di dalam penelitian ini. Nah, di mana kata-kata seperti makan, itu, tangan, mata, lima, dan angka-angka lainnya, kebanyakan angka itu muncul dalam bentuk yang sama pada kedua bahasa, yaitu bahasa Jambi, dialek Sunda Penuh, dan juga bahasa Minang. Nah, lalu yang kedua, itu ada korespondensi fonemis tetap, di mana korespondensi bunyi yang tetap ini namun dia tetap namun tidak identik, tidak identik juga gitu, tapi ditemukan dalam sejumlah pasangan kata seperti ini contoh saja, itu di dalam bahasa Jambi itu jika mengatakan tidur itu di Sungai Penuh bisa disebut dengan tidu, tapi di Minang itu bahasanya jadi tidua. Jadi dari K itu berkorespondensi menjadi A gitu. Mungkin sederhananya seperti itu. Lalu yang terakhir ada perbedaan satu fonem, di mana ditemukan pula kosakata yang memiliki perbedaan fonem. Misalnya dari ida di dalam bahasa Jambi itu, tapi di bahasa Minang itu indak. Ini kalau di dalam bahasa Indonesianya itu tidak seperti itu. Nah, lanjut pembahasan selanjutnya, di mana di sini saya menghitung persentase tingkat kekerabatan sesuai rumus masalah yang sebelumnya. Nah, dari 200 gloss di mana kosakata Suades tadi itu dibandingkan antara bahasa Jambi dialek Sima Penuh dan juga bahasa Minang sendiri. Lalu ditemukanlah data sebagai berikut. Itu yang pertama, kosakata identiknya sendiri itu ada 101 kata. Lalu kosakata berkorespondensi fonemis yang mana itu bunyinya yang mirip itu ada 40 kata. Lalu ada kosakata yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, itu ada 21 kata. Lalu ada yang kosakata itu tidak berkerabat. Nah, ini ditemukan 47 kata. Dan total kosakata berkerabat sendiri itu 153 dari 200 gloss. Oleh karena itu, persentase kekerabatan dihitung dengan rumus C sama dengan 153 per 200 dikali 100%, maka didapat hasilnya 76,5%. Lanjut, untuk pembahasan yang terakhir, itu ada pembahasan mengenai lama waktu pisah antara bahasa Jambi dialek Sungai Penuh dan bahasa Minang sendiri. Eh, Ngomong-ngomong, rumus-rumus yang saya pakai tadi ini sudah disesuaikan dengan rumus dari teori yang pertama, yaitu leksikostatistik dan eh, glo dan glotokronologi. Nah, untuk itu yang kita lanjut pembahasan yang C, itu lama waktu pisahnya berdasarkan persentase yang sebelumnya tadi, itu 6,5%. Itu sudah ditemukan. Ternyata kekerabatan dari dua bahasa tersebut 76,5%. Estimasi waktu pisahnya antara bahasa Jambi dan bahasa Minang itu juga harus dihitung kembali menggunakan rumus dari glotokronologi ini. Nah, bagaimana rumusnya? Itu ada WP1. WP itu waktu pisah. Waktu pisah yang pertama itu kita menggunakan rumus log
log dalam kurung itu kita masukkan bentuk desimal dari persentase 76,5% tadi. Jadi bentuk desimal dari 76,5% itu adalah 0,765 itu per lalu dua lognya itu 0,881. Nah, selanjutnya itu didapatkan hasil yaitu 0,117 per 0,183. Itu secara keseluruhan hasilnya itu 0,639 ribu tahun, atau jika kita eh, pecahkan desimalnya itu menjadi 639 tahun. Oleh karena itu berdasarkan presentasi kekerabatan waktu pisah pertamanya itu kita memperoleh hasil 639 tahun antara dua bahasa tadi. Lalu kemudian dihitung lagi kesalahan standarnya, karena kita tetap harus menghitung kesalahan standar meskipun tujuan pertama kita itu untuk menghitung estimasi waktu pisahnya. Nah, untuk kesalahan standar sendiri itu menggunakan rumus S, maaf sebentar, itu menggunakan rumus S, maaf, menggunakan rumus S itu akar 0, masukin desimal yang awal itu 0,765 dalam kurung 1 kurang 0,765 lalu per 200. Nah, di sini ditemukan hasil lagi, yaitu akar, bisa teman-teman lihat di sini, itu akar 0,1798 per 200. 200-nya dari mana? Itu 200 dari kosakata Swades itu sendiri. Nah, telah ditemukan hasil dari 0,1798 bagi 200 tadi, maka ditemukan hasil 0,03 karena di sini akar. Jadi persentase kekerabatan kedua yaitu kita peroleh hasilnya C1 sama dengan 0,765 itu yang awal ditambah 0,003 sama dengan 0,795. Ini bentuk desimalnya ya teman-teman. Nah, waktu untuk selanjutnya kita masih mengukur waktu pisah nih, tapi yang keduanya, di mana rumusnya itu masih sama, masih menggunakan per log juga. Nah, di sini kita tulis dulu WP2. WP2 itu waktu pisah kedua. WP2 sama dengan log dalam kurung 0,795. Ini 0,795 adalah bentuk desimal yang tadi, hasil yang di awal yang ini tadi. Nah, kita pindahkan ke waktu pisah kedua, karena kita ingin mencari hasil waktu pisah kedua lagi, yaitu log. Kita masukin hasil pisah yang pertama, lalu ini masukin lagi 0,81 sama dengan 0,100 minus 0,100 0,183. Nah, diperoleh hasil 0,546 ribu tahun, atau jika kita pecahkan desimalnya itu diperoleh hasil 546 tahun. Jadi, jangka kesalahan yang sudah kita peroleh dari dua bahasa tersebut ialah 639 hasil yang waktu pisah yang pertama tadi. Waktu pisah yang pertama dikurang dari waktu pisah yang kedua, maka 639 dikurang 546 hasilnya 93 tahun. Jadi waktu pisah kedua bahasa itu diperkirakan 93 tahun yang lalu, atau kurang lebih segitu. Ini bukan ilmu yang pasti, tapi diperkirakan hasilnya 93 tahun, atau udah kisaran 546 sampai 639 tahun yang lalu seperti itu. Jadi, jika tahun penelitian ini adalah 2025, karena saya meneliti di tahun 2025, maka waktu pisah antara bahasa Jambi dan juga bahasa Minang sendiri itu diperkirakan terjadi antara tahun 1386 Masehi hingga 1479 Masehi. Jadi seperti itu sudah diperoleh hasil pembahasan saya mengenai C, B,
Tadi karena kita membahas mengenai tiga rumusan masalah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri itu saya menyimpulkan bahwasanya keduanya itu memiliki kekerabatan kronologis yang erat. Nah, lalu yang kedua, persentase kekerabatan itu 76,5%. Itu subkeluarga bahasanya. Lalu yang terakhir juga telah berpisah sekitar 500 500 sampai 600 tahun yang lalu. Ini pisahnya itu dua bahasa tadi, bahasa Jambi dan bahasa Minang gitu. Sudah pisahnya itu 500 sampai 600 tahun yang lalu. Nah, untuk saran sendiri, ini saran eh, penelitian saya ini masih banyak kurangnya, namun untuk saran kedepannya itu bagi siapapun yang ingin melanjutkan, di sini perlu pengkajian lanjutan dari aspek morfologi dan sintaksis sendiri. Lalu yang kedua, pentingnya pelestarian bahasa daerah. Dan yang terakhir itu penelitian selanjutnya itu disarankan melibatkan lebih banyak informan lintas usia dan sosial. Karena sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi, informan saya sangat terbatas, jadi diharapkan teman-teman yang ingin melanjutkan penelitian selanjutnya itu mendapatkan informan yang benar-benar mungkin sudah tua, karena orang-orang yang sudah tua itu kan cenderung bahasanya masih masih bahasa asli dibandingkan orang-orang yang lahir di milenial milenial akhir atau Gen Z awal gitu ibaratnya. Kalau Gen Z itu kan ibaratnya bahasanya sudah tercampur baur dengan bahasa-bahasa gaul. Jadi seolah-olah bahasa itu tidak asli lagi, namun masih bisa diteliti, tapi tidak terasa asli suatu bahasa tersebut gitu, karena sudah banyak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kita lanjut ke 200 kosakata Swades. Nah, di sini saya tidak mencantumkan 200 kosakata Swades karena terlalu panjang untuk masuk ke PPT, namun di sini saya mencantumkan link 200 kosakata Swades bagi teman-teman ataupun siapapun penonton, ibu, mohon maaf, yang melihat video ini mungkin ingin melihat 200 kosakata Swades yang saya teliti, itu mungkin bisa diakses di link G Drive ini. Nah, mungkin sampai di sini presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Siti Ainim yang sudah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa di semester ini. Saya Naila Maharani selaku mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 230170066 mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Ibu sehat selalu. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah menonton. Semoga apapun yang didengar dalam waktu sesingkat ini supaya agar menjadi berkah lah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saya Nila Maharani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.